Selamat pagi seluruh siswa kelas 10 dan orang tua yang mendampingi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua dan selamat berjumpa di pagi ini. Hari ini kita akan mengikuti materi pengenalan lingkungan sekolah tentang kurikulum dan cara belajar yang efektif. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mervi Huai. Sekarang dipercayakan sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Itu sebabnya hari ini kita akan membicarakan tentang kurikulum di SMK Negeri 2 Manado dan juga cara belajar yang efektif. Baik, kita mulai. Yang pertama-tama kita berbicara dulu tentang kurikulum. Kalau kita dengar-dengar kata kurikulum, mungkin ini akan jadi pertanyaan bagi kita. Apa sih itu kurikulum? Jadi supaya kita tahu, maka kita lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan kurikulum. Nah, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, pengertian ini sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Nah, itu pengertian kurikulum. Nah, sekarang kita akan melihat kurikulum yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Manado. Nah, kurikulum yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Manado itu adalah kurikulum tahun 2013 atau yang lebih dikenal dengan K13. Dan yang kita gunakan sampai sekarang itu adalah kurikulum 2013 atau K13 revisi tahun 2018. Nah, ini berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 07 garis miring D.D5 garis miring KK garis miring 2018 tanggal 7 Juni tahun 2018. Nah, kita melihat struktur kurikulum. Yang pertama kita lihat struktur kurikulum secara umum. Nah, ini semua jurusan atau semua kompetensi, semua program keahlian itu sama yang akan diikuti atau yang akan dialami oleh seluruh siswa itu secara umum. Jadi struktur kurikulum itu ada yang dikatakan muatan nasional, yang dikenal dengan itu muatan A, kemudian muatan kewilayahan atau B, dan ada C, yaitu kompetensi. Nah, kita mulai dengan muatan nasional. Muatan nasional itu ada pendidikan agama, ada 6 mata pelajaran. Pertama pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu untuk kelas 10, pendidikan agama itu ada 3 jam pelajaran. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ada 2 jam pelajaran. Kemudian bahasa Indonesia 4 jam pelajaran. Matematika 4 jam pelajaran. Sejarah Indonesia 4 jam pelajaran.
dan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya ada 3 jam pelajaran. Kemudian yang berikut, muatan kewilayahan. Itu ada 2 mata pelajaran, yaitu seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Masing-masing seni budaya 3 jam pelajaran dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 2 jam pelajaran. Nah, ini semua program keahlian, semua kompetensi keahlian mendapatkan mata pelajaran ini secara umum. Kemudian kita akan melihat yang berikut tentang muatan peminatan atau kejuruan, yaitu C. Untuk kelas 10 itu masih mendapatkan yang C1 dan C2. Untuk C1 kita mulai dengan program keahlian teknik konstruksi dan properti atau dikenal atau disingkat dengan TKP. Ini istilah dulu, jurusan ini atau program keahlian ini adalah teknik bangunan. Sekarang namanya berubah jadi teknik konstruksi dan properti. Untuk C1 itu ada 3 mata pelajaran, yaitu simulasi dan komunikasi digital, kemudian fisika, kemudian yang ketiga adalah kimia. Masing-masing mata pelajaran ini jam pelajarannya sejumlah 3 jam pelajaran. Kemudian untuk C2. C2 itu untuk teknik konstruksi dan properti ada 3, yaitu gambar teknik, kemudian mekanika teknik, kemudian yang ketiga dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Nah, ini mata pelajaran C1, C2 yang ada di program keahlian. Nah, nanti ketika sudah masuk pada peminatan, nanti di kelas 11 ada mata pelajaran C3 yang hanya didapatkan di masing-masing program kompetensi keahlian. Jadi hanya didapatkan pada masing-masing kompetensi keahlian. Itu ada yang C3. Tapi nanti itu ketika masing-masing sudah masuk pada peminatan, di program keahlian masing-masing itu ada terbagi beberapa kompetensi keahlian. Berikut kita pindah pada program teknik geomatika dan geospasial. Untuk C1 sama dengan pada kompetensi keahlian yang lain, yaitu simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia. Yang berbeda pada teknik geomatika dan geospasial, yaitu ada gambar teknik dan ada pengantar survei pemetaan dan dasar-dasar perhitungan survei pemetaan. Gambar teknik alokasi jam pelajarannya 4 jam. Pengantar survei dan pemetaan 5 jam pelajaran. Dan dasar-dasar perhitungan survei pemetaan 4 jam pelajaran. Kemudian kita pindah pada program keahlian teknik ketenaga listrikan. Sama tadi untuk C1 sama dengan program keahlian yang lain. Untuk C2 dasar program keahlian itu ada 3 juga, yaitu gambar teknik listrik 3 jam pelajaran, dasar listrik dan elektronika 6 jam pelajaran, dan pekerjaan dasar elektromekanik 4 jam pelajaran. Kita pindah pada program keahlian teknik mesin. C1-nya sama, ada 3 mata pelajaran yang sudah disebutkan tadi. Untuk C2 ada 3 juga mata pelajaran, gambar teknik mesin, pekerjaan dasar teknik mesin, dan yang ketiga adalah dasar perancangan teknik mesin. Nah, ini program keahlian teknik otomotif. C1-nya sama dengan program keahlian lain. C2-nya itu ada 3 juga mata pelajaran, yaitu gambar teknik otomotif, alokasinya 4 jam pelajaran. Kemudian teknik dasar otomotif, 4 jam pelajaran juga, dan pekerjaan dasar teknik otomotif ada 5 jam pelajaran. Kemudian teknik komputer